Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari HKBP Sukandemi mengucapkan selamat mengikuti ibadah kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5, ayat 1, ayat 1, ayat 5, dan ayat 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 650 ayat 8.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kuasakanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Ina Kamis HKBP Sukandebi.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 432 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian Punguan Ina HKBP Sektor Sukandebi.
Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 672 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu 6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis di Ulangan 15 ayat 6 sampai 11. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dusta. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Gabungan HKBP Bertungan JH1. Suha tando
Kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 787 ayat 5 sampai 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang
Kita dengarkan lagu pujian Punguan Kor Gabungan Maranatha. Masai dengan dosa sude pargoduota molo samian betahe holong di roha ayolongi dosa sude pangaripuna ay patiki Holanda dan doi la manuju tusi saya holongi dongan mi di ganduk tiki jala pada rohami pasalisia mulu adong urang lobi masih bolusa jala pada elateran namosom sian rohami masih aminan majalah masih tukolan masih anjuan kita sudah molo adong urang lobi sotungi di paingot no asa sai sau martua ho jala sona tunang luar saya kaingot mai doi sama goar saya pada mai jala berjumpa rasi sama tetahe udang bemian niat ginjang di roha Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Go
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam juga buat para saudara pemirsa Nusantara TV yang sedang menyaksikan siaran ini dari HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dari surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat HKBP Sukandebi beserta pemirsa televisi Nusantara TV pada saat ini. Pada minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan, bagaimana seorang Kristen itu selayaknya berperilaku. Bagaimana seorang yang sudah diselamatkan itu, bagaimana seorang yang sudah dikasihi Allah dengan demikian luar biasa, seharusnya bagaimana untuk menyikapi, berbaur dengan orang lain. Bagaimana untuk bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Terlebih bagaimana untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, surat Yohanes yang ketiga ini sebenarnya ditujukan oleh Yohanes yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang penatua. Dia menyurati seorang jemaat yang bernama Gaius. Dia jemaat biasa. Gaius itu jemaat biasa. Demetrius membawa surat yang ditulis oleh Yohanes itu, ada seorang yang membawa surat Yohanes kepada Gaius, namanya Demetrius. Dia sampaikan surat itu kepada Gaius. Surat Yohanes yang berisikan bahwa Yohanes begitu bergembira, begitu sukacita karena mendengar kesaksian banyak orang tentang Gaius. Bapak Ibu saudara-saudara, juga pemirsa Nusantara TV yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap yang saudara perlihatkan ketika ada seseorang yang datang ke daerahmu untuk memberitakan Injil?
Ketika datang ke daerahmu seseorang yang tidak kamu kenal, untuk datang mengabarkan kabar baik. Ketika ada tamu, ada orang pendatang di daerahmu, bagaimana engkau bersikap menyambut mereka? Seharusnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh seorang bernama Gaius. Bukan Gaius yang lain ya. Pasti saudara-saudara teringat ada nama yang lain yang tidak perlu diteladani. Tapi dalam nats khotbah kita hari ini ada nama Gaius yang perlu diteladani. Yang dimana Yohanes mengucap syukur karena kebaikannya. Banyak orang bersaksi tentang dia bahwa ketika para pemberita Injil, para rasul, ketika mereka datang ke daerahnya si Gaius, maka Gaius ini memberi tumpangan dengan baik. Menyambut mereka dengan makanan dan minuman. Tetap memelihara keramah tamahan. Gaius itu adalah tokoh yang benar-benar menjaga hospitality. Ya, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Bagaimana menyambut tamu dengan baik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan akan terjadi bagi setiap orang percaya. Karena Abraham juga ketika ada tamu yang tidak mereka kenal, mereka sambut dengan baik. Sarah menyambutnya dengan baik. Di situ berkat Tuhan tersedia. Ternyata mereka menjamu para malaikat Tuhan sehingga berkat tercurah dalam keluarganya. Sehingga orang Kristen itu seharusnya harus menjadi orang yang selalu memelihara keramah tamahan. Gaius salah satu contoh pada nats khotbah kita ini. Dia bersuka cita sekalipun dia jemaat biasa, tapi dia memakai apa yang ada padanya untuk berpartisipasi dalam mendukung pekabaran Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah saudara bisa menjadi seperti Gaius? Bapak Ibu saudara-saudara tidak harus menjadi misalnya pengkhotbah, tidak harus memberitakan tentang Alkitab, tidak harus pergi menginjili jauh-jauh supaya ikut terlibat dalam pemberitaan kerajaan Allah. Walau hanya sekedar menyambut para tamu dengan baik, menyambut orang pendatang dengan baik, bersuka cita dengan ramah tamah, dengan saling menolong, membantu, menopang, memberi tumpangan bagi mereka pendatang itu. Justru seharusnya itu sudah memberi teladan bagi banyak orang bahwa begitulah selayaknya orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ketika Tuhan kita itu bermurah hati, maka orang yang mengikut Dia harus bermurah hati. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam surat 3 Yohanes ini sebenarnya hanya satu pasal. Surat 3 Yohanes ini hanya satu pasal, hanya surat yang ditujukan kepada Gaius. Tetapi ada 2 nama lagi yang perlu kita perhatikan. Kalau saya tadi katakan, apakah kita bisa meneladani seperti Gaius? Walau masih ada 2 nama lagi, ada 1 nama tadi, Demetrius. Walau dia dalam ancaman, walau dia dalam ejekan, tapi dia menyampaikan surat yang dituliskan oleh Yohanes itu kepada Gaius. Mereka berdua ini, Gaius dan Demetrius, adalah teladan yang baik. Namun ada 1 nama. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu saudara-saudara menemukan sifat yang seperti yang ditunjukkan oleh Diotrepes.
Ada satu nama juga dalam surat ini disebut namanya Diotrepes. Siapa dia? Dia adalah pimpinan jemaat di tempat itu. Tetapi hatinya penuh kedengkian. Hatinya penuh kecemburuan. Bahkan dia menghambat para tamu yang datang. Seperti dia tidak terbuka hatinya menyambut para pemberita kabar baik, menyambut rasul. Ada kecemburuan. Dalam bahasa Batak disebut adong hosomna, adong latena, adong tealna. Nah itu kalau orang Batak terus kalau disebut itu dalam bahasa Batak ada seperti batin yang melonjak langsung. Karena apa? Itulah yang banyak dijumpai dalam kehidupan manusia sekarang ini. Ada banyak orang kecemburuan itu yang dia pelihara. Dia tidak senang melihat orang lain dipuji. Dia tidak senang melihat orang lain datang seperti mengganggu kenyamanannya. Karena dia yang punya jabatan pada waktu itu. Bahkan kalau datang rasul-rasul dan para tamu memberitakan Injil ke daerahnya, sepertinya dia yang menghambat. Olo dosongoni kan? Manangisena lau tusi itor dicatat. Dan banyak perilaku orang seperti itu. Ala sogo rohani betu halakan, unang nian adong mamakulingi i. Unang nian roh halak tu ulaun ni i. Begitulah yang terlihat dalam hidup Diotrepes. Sekalipun dia sebagai penatua bahkan pimpinan jemaat di tempat itu, tapi dia tidak punya keramah tamahan. Bahkan dia menghambat orang untuk berbuat baik kepada para tamu yang datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat HKBP Sukandebi dan juga pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi. Mari kita renungkan. Dari 3 nama yang saya sebutkan itu, koreksi dirimu. Apakah engkau bisa seperti Gayus yang dengan segala yang ada padanya dia ikut berpartisipasi bagaimana supaya kerajaan Tuhan, Injil Tuhan itu, supaya semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Apakah saudara-saudara dan saya bisa meneladani, memiliki sifat seperti yang Gayus punya, yang dengan terbuka hati, dengan keramah tamahan itu mendukung setiap pelayanan dalam memberitakan kabar baik. Lao mamaritahon hatani debata, boy dohita maniru songon si Gayus na mangalehon bagasna rohana na adong di ibana tu barita nauli. Ataukah kita ini menjadi seperti Diotrepes nalate rohatta yang ada cemburu, kedengkian ketika orang lain lebih hebat, lebih disambut daripada kita. Sebenarnya wajar ya. Kalau ada tamu, ada orang pendatang, kalau itu agak lebih dihormati, dipersilahkan, kenapa harus cemburu? Kenapa harus merasa tersaingi? Kenapa merasa tersisihkan? Kenapa merasa hilang hormat? Ada banyak sifat manusia seperti Diotrepes. Dia merasa disaingi, merasa dilangkahi, merasa tidak dihormati, merasa tidak punya kuasa lagi ketika orang lain datang. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yesus lahir, siapa yang merasa tersisihkan? Herodes kebakaran jenggot. Karena dia dengar raja yang baru itu sudah lahir. Dia takut dengan jabatannya. Dia takut dengan kuasanya beralih. Dan dia takut ditinggalkan banyak orang.
sehingga ada dendam. Gabe adong late, gabe naeng di pamate masude dadanak nama rumur 2 tahun asatung dohot raja nebarui mate. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahkan saudara juga yang sedang menyaksikan tayangan ini, para pemirsa Nusantara TV. Topik kita pada minggu ini adalah saling tolong menolong. Kita diajak bagaimana kita semua dengan apa yang ada pada kita, dengan apa kemampuan kita, mari untuk selalu memberi hati kita, memberi kemampuan kita, apa yang ada pada kita, mari membuka hati kita menjadi orang yang meneladani Kristus. Yesus itu yang bermurah hati, maka orang yang mengikut dia harus memiliki kemurahan hati. Setiap orang yang memberikan segala talenta yang ada padanya, segala kemampuan yang ada padanya untuk menopang, untuk membantu siapapun. Sehingga Gaius itu menceritakan, dengan kehidupan Gaius itu ada cerita sebenarnya yang harus dipetik. Dengan apa? Kalau engkau tidak mampu berkata-kata, kalau engkau tidak mampu menyampaikan kabar baik secara kata-kata, khotbahmu, pesanmu, tapi engkau berlakulah dengan tindakanmu. Mendukung kerajaan Allah, membantu orang lain terkadang bukan hanya dengan materi. Marsiuru panidang holan alani hepeng. Menolong itu bukan hanya dengan uang. Menolong itu juga bisa dengan apa yang kau miliki. Menolong itu juga bisa dengan hatapoda, nasihat. Menolong itu juga bisa dengan apa? Ikut berdoa baginya. Mari kita hindari hidup yang penuh kejahatan. Hidup yang penuh kedengkian, kecemburuan. Dalam minggu ini firman Tuhan menyerukan kepada kita, tergeraklah hatimu untuk melakukan belas kasih seperti yang Tuhan lakukan. Dia menolong orang lain karena tergerak oleh belas kasih. Dia melihat orang lapar, lalu dia memberi makan mereka dengan dorongan belas kasih. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu digerakkan oleh belas kasih Tuhan sehingga ada keajaiban dan mujizat. Lakukanlah pertolongan dengan rasa belas kasih sehingga menolong itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan materi, tapi menolong itu bisa juga dengan doamu yang menopang saudaramu yang lain supaya tetap kuat dan teguh. Pilihlah satu di antara 3. Engkau menjadi Gaius kah? Engkau menjadi Demetrius kah yang berani menjalankan tugasnya sekalipun ada tekanan dari yang lain? Ataukah engkau menjadi Diotrepes yang selalu hidup dalam kecemburuan dan kedengkian? Firman Tuhan menyapa kita, teladanilah Kristus yang bermurah hati dan menolong siapapun kaum yang lemah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan lawatan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya hati kami ini disapa, dijamah oleh Tuhan, sehingga setiap firman yang kami peroleh hari ini boleh tumbuh, berakar dan berbuah
30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Baik HKBP Sukandebi yang menjadi tuan rumah untuk melayani ibadah online pada saat ini. Dan juga Tuhan memberkati para pemirsa Nusantara TV yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Memberkati mereka, menjamah hatinya, dan memberi setiap permohonan mereka yang dinaikkan dalam setiap doa. Inilah kami Tuhan, kerinduan hati kami, kerinduan para pemirsa Nusantara TV ini. Engkau tahu kehidupan mereka. Mari Tuhan berkati. Engkau jamah setiap rahim yang merindukan. Engkau menganugerahkan anak di antara mereka, dalam keluarga mereka. Engkau menjamah setiap tubuh yang sedang sakit, supaya Engkau memberi kesembuhan bagi mereka. Engkau menjamah setiap hati dan jiwa yang merasa hampa pada saat ini, karena kemelut hidup, kemelut ekonomi, bahkan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, memberi kelimpahan bagi mereka, sehingga mereka merasakan sukacita. Jadilah kami ini semua menjadi pelaku firman-Mu, dengan berkat-Mu kami dapat melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Nusantara TV, dalam ibadah online kami HKBP Sukandebi terletak di Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Pada awalnya sebenarnya gereja ini berdiri hanya terdiri dari beberapa orang saja. Sekitar tahun 1944 pada awalnya gereja ini hanya dibangun dari atap rumbia dan tepas. Ada beberapa orang yang membangunnya. Lalu kemudian gereja ini boleh dibangun secara permanen. Lalu pada awalnya dia berinduk kepada HKBP Tigalingga. Tetapi kemudian dia memisahkan diri dari HKBP Resort Tigalingga dan berdiri menjadi HKBP Resort Sukandebi. Dan hingga pada saat ini HKBP Sukandebi memiliki jumlah majelis dilayani oleh 16 majelis jemaat, terdiri dari 1 pendeta resort, 1 calon Bible Pro, dan 14 parhalado, diantaranya ada 4 calon sintua. HKBP Sukandebi ini ketika beribadah pada hari Minggu, ya diawali dari ada kebaktian sekolah minggu, yang rata-rata sekolah minggunya hadir hampir 100 orang. Lalu kemudian pada pukul 10 kita akan mengadakan ibadah umum yang terdiri dari kaum bapak dan kaum ibu dan remaja dan pemuda, yang kehadirannya mencapai hampir 300 sampai 400 orang setiap minggu, dan ibadah dilakukan sekali dalam minggu itu, yaitu pada jam 10. Nah, gereja ini juga melakukan ibadah kebaktian lingkungan pada hari Rabu yang terdiri dari 4 lingkungan. Nah, kehidupan masyarakat di jemaat Sukandebi ini adalah murni sebagai petani. Dan inilah keadaannya. HKBP Sukandebi ini sedang dalam proses renovasi untuk memperbaiki plafon dan atap gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, inilah HKBP Sukandebi dengan keadaannya sedang dalam renovasi plafon gereja dan juga atap gereja. Ya, mohon berdoa untuk kami supaya bisa mensukseskannya sehingga rumah Tuhan ini menjadi semakin indah dan Tuhan bukakan segala pintu-pintu langit untuk menolong, membantu dalam keterlanjutan gereja ini semakin baik.
dengan jumlah warga jemaat HKBP Sukandebi yang mencapai 430 kepala keluarga. Kami dari jemaat HKBP Sukandebi dan Majelis Jemaat HKBP Sukandebi dan pimpinan jemaat, saya sendiri Pendeta Saurina Sinaga Sarjana Teologi, menyapa seluruh pemirsa, menyatakan supaya Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu bagi kita semua, tercurah berkat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.